juga masih muda loh ya kan ya. Jadi gitu kan. Itu sangat bisa. Setelah daya juangnya di atas mimpi besar, itu ada lagi nih tentang mentalitas. Benar ya. Welcome back to Sats Podcast, Satra Dirsa Nimbrung Santai. Halo Ibu. Hai, halo semuanya. Kamu yang ada di rumah juga kamu yang di sini cakep banget pagi ini. Oke, Terima kasih, gimana Bu. kabarmu dan semuanya? Kita mau ngapain? Ngobrol apa? Nah, untuk topik kali ini kan mau ngobrol tentang selagi masih muda, cobain aja semua. Cobain aja semuanya. Oke. Dan ini kan seputar masa muda nih Bu. Menurut Ibu sendiri masa muda itu apa sih? Masa muda itu adalah menciptakan karakter untuk dirimu sendiri. Jadi kita nggak bisa pakai konsep yang kayak remaja mencari jati diri gitu ya. Jangan pakai konsep itu. Tapi masa muda itu waktunya buat kita menciptakan jati diri kita sendiri gitu. Create jati diri kita sendiri gitu. Jadi masa muda itu perlu dinikmatin gak sih Bu? Dinikmati iya, tapi cara menikmatinya mesti yang kayak gimana. Nah ini nih yang mesti kita explore lagi ya gitu. Nah, Ibu sendiri masa mudanya gimana? Kayak boleh ceritain kayak apa aja gitu. Kamu berasa tanya masa mudanya gimana tuh, aku juga masih muda loh ya kan ya. Jadi gitu. kayak langkah-langkah bisa sampai kayak sekarang, bisa sukses kayak sekarang kan keren banget gitu Bu. Oke, jadi sebenarnya kita bisa punya banyak cara untuk menciptakan masa muda kita sendiri itu mau seperti apa. Tapi kita mesti punya goals ya dalam hidup kita tuh mau ngapain gitu. Kita di waktu-waktu yang akan datang tuh kepengennya kayak gimana sih? Coba deh kamu bayangin ketika kamu umur 30 tahun, kamu membayangkan kamu tuh kayak sosok seperti apa sih gitu. Goals hidup kamu tuh apa sih gitu. Jadi goals itu penting banget ya. Penting banget. Nah, ketika kita sudah punya bayangan, cita-cita, harapan dan ekspektasi tentang masa depan kita itu mau apa, itu yang kita tarik tentang apa yang kita mesti kerjakan nih hari ini gitu. Jadi masa muda itu kalau mencoba banyak hal benar, tapi banyak hal yang mendukung kita mau jadi apa di kemudian hari gitu. Ya, menurut aku memang masa remaja itu kita mesti salto, mesti sibuk, mesti jungkir balik, mesti babak belur yang menyiapkan masa depan kita gitu. Jadi menikmati masa mudanya tuh yang kayak gitu loh. Jangan gak ngapa-ngapain. Kamu coba semuanya, oke, explore semua yang kamu pengen, kamu bisa. Tapi batasannya adalah itu yang mendukung masa muda ini bisa nganterin kamu ke masa depan yang sesuai dengan mimpi besar kamu gitu. Jadi kan aku mau cerita nih ya Bu ya. Aku tuh bukan nggak suka ya, kayak kurang minat sama hal berbau seni. Cuma waktu ada tugas yang berbau seni itu, aku nyoba dan waktu aku cobain kayak, loh ternyata aku bisa. Aku mampu, jadi kayak senang banget gitu. Tapi ya gitu deh. Iya sih, sebenarnya itu kan persoalannya adalah kita mau atau enggak untuk memperjuangkan masa muda kita itu jadi wow, jadi keren gitu ya. Dan ngerti bahwa jangan sampai kita menyesali sesuatu yang pernah kita lakukan gitu. Kalau kita menyesali sesuatu yang pernah kita lakukan, itu kan tanda-tanda bahwa kita pernah atau sudah melakukan hal yang gak ada value-nya, hal yang nyesek banget, salah banget gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa kok kita manage dalam diri kita sendiri supaya kita jangan sampai nyesel deh tentang apapun gitu. Kan remaja kayak sekarang tuh labil Bu, kayak takut banget buat nyoba. Tapi nyoba itu penting sebenarnya. Itu gimana deh Bu tipsnya? Takut mencoba itu biasanya kan karena takut penilaian orang terhadap hasil yang kita coba. Kita takut gagal, kita takut ekspektasi terhadap apa yang kita coba itu enggak tercapai gitu loh. Jadi sebenarnya yang mengganggu ketakutan anak muda untuk mencoba sesuatu yang baru itu adalah ekspektasi yang dia ciptakan sendiri yang muncul dari dalam dirinya yang itu diadopsi dari pikiran orang atau lingkungan di sekitar dia. Jadi sebenarnya kalau seseorang udah punya goals masa depannya mau ngapain, ya dia akan berani untuk explore dirinya di hari ini gitu. Jadi jangan
paksa diri sendiri itu untuk memenuhi ekspektasi banyak orang karena mereka tidak berpengaruh untuk masa depan kita gitu loh. Orang datang dan pergi, teman-teman yang sekarang mungkin nanti pada saat kuliah kita nggak ketemu lagi gitu kan. Jadi jangan taruh masa depanmu itu terhadap mereka, kayak misalnya yuk kita ikut ini yuk, nongkrong yuk, pergi yuk gitu. Oke, jalan gitu ya, padahal kita sebenarnya punya goal sendiri dalam hidup kita gitu. Jadi ciptain deh kayak sisi egoisnya kamu itu dipakai buat, oh ada hal yang ingin aku capai buat masa depanku yang mungkin ini jalan yang nggak sama temanku, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ketakutan itu bisa dipengaruhi oleh persepsi remaja terhadap ekspektasi diri atau hal-hal yang dipengaruhi oleh lingkungan dia. Tapi biasanya pandangan dari orang-orang itu mempengaruhi banget Bu, kayak takut, jadi kayak takut diomongin, takut ini, takut itu. Tapi kalau kita mau mikir apakah orang-orang yang ngomongin kita pada saat itu adalah penentu kesuksesan hidup kita? Nah, logikanya harus dipakai ya teman-teman ya. Jadi area emosinya, bapernya itu dikecilin, area logikanya itu yang digedein. Kira-kira kayak gitu. Nah, menurut Ibu sendiri itu kayak nyoba hal baru itu penting nggak sih? Penting, tapi jangan semua dicoba. Karena bisa kita buang waktu juga kan ya. Jadi mencoba hal baru itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ya kita mau jadi apa nih di kemudian hari. Kaitan dengan profesi kita, kaitan dengan karir kita gitu. Jadi teman-teman di SMA sekarang ini sudah harus final ya. Mau apa di masa depannya gitu. Jangan masih aduh aku mau ngapain ya sebenarnya udah telat sih ya. Kalau sekarang teman-teman yang dengar podcast ini, lihat podcast ini, ayo udah berhenti bertanya mau ngapain, tentukan kalian mau apa. Kalau bingung gimana dong? Kan di sekolah ada bimbingan konseling, ya kan? Ada tes minat bakat secara psikologi, ada ngobrol bareng wali kelas, ngobrol bareng guru BK, itu sangat membantu. Tapi jangan curhat dengan sesama teman yang sependeritaan, karena ya kalian nggak dapat solusi apa-apa nanti gitu. Nah, kalau curhat itu biasanya sering ikut gitu Bu, kayak kan kalau teman kesini aku juga mau kesini deh, kan kita masih bingung mau ngambil apa gitu, jadi ngikut temen. Benar, jadi sebenarnya kan kalian tahu loh apa yang menjadi keinginanmu sendiri, itu yang paling tahu adalah kita sendiri nggak sih gitu. Coba kalau kamu jatuh cinta yang tahu duluan siapa? Diri sendiri. Ya itu sebenarnya, kalau kamu sakit hati, kamu lapar, kamu marah, yang tahu pertama kali adalah diri sendiri. Itu kan indikator bahwa sebenarnya yang paling tahu kita mau apa itu adalah diri sendiri gitu teman-teman. Jadi kita harus pahami diri sendiri dulu sebelum apapun itu. Iya, dan menerima diri sendiri. Gak apa-apa kita punya kekurangan, tapi bukankah kita juga punya kelebihan yang lain kayak gitu ya? Tapi itu baik, kan kadang hal yang gak kita sukain itu bisa jadi peluang besar buat kita. Itu gimana Bu? Hal yang gak kita sukai bisa jadi peluang besar untuk kita, asalkan kita mau. Kalau nggak suka itu udah blacklist terhadap sesuatu ya gitu. Tapi dari mana kita tahu bahwa apa yang nggak kita suka itu adalah peluang bagi kita? Boleh cobain sekali 2 kali dengan kemauan tinggi. Jadi meskipun nggak suka, coba deh dengan kemauan yang tinggi. Mana tahu ada peluang di situ gitu kan. Tapi nyobanya jangan kayak asal-asalan, ogah-ogahan gitu. Jangan-jangan pada saat kalian mencoba dengan ogah-ogahan itu ada peluang besar yang sebenarnya kalian bisa dapat, tapi lewat deh gitu kan. Nah, tapi kadang ada orang tua tuh yang nggak terlalu mendukung gitu. Gimana? Nah ini cara ngobrol sama orang tua nih yang penting gitu. Kadang kan orang tua tidak mendukung itu karena kita nggak ngerti maunya kita tuh apa gitu. Jadi orang tua pilihin, oke kamu ini aja deh gitu ya. Nah tapi kita nggak suka, cuman nggak bisa cara ngomongnya, argumentasinya tuh apa nggak suka gitu. Jadi coba deh teman-teman tuh dibiasakan untuk membuat alur berpikir tentang kenapa aku melakukan sesuatu, kenapa aku tidak melakukan sesuatu, kenapa aku memilih sesuatu, kenapa tidak. Itu tuh dibikin pemetaannya gitu loh. Tunggu. Kalau kalian jatuh cinta sama seseorang, tahu kan alasannya kenapa gitu. Bukan karena ya udahlah ya, karena nggak ada lagi ini aja gitu. Kan bukan gitu kan, pasti ada kriterianya. Oh karena dia begini begitu. Nah itu juga tarik dalam kehidupan kalian sendiri yang sehari-hari gitu. Kenapa kalian ingin sesuatu dan nggak ingin sesuatu? Kalau orang tua pilihkan sesuatu, kalian nggak suka, itu alasannya apa? Nah argumentasi itu yang mesti kalian
sampaikan kepada orang tua dengan cara yang smart, dengan cara yang sopan, dengan ada apa ya, kayak data-data pendukung kenapa kamu nggak suka itu, kenapa kamu memilih yang lain. Jadi presentasikan gitu loh ke orang tua. Jangan pakai kata ya pokoknya nggak suka. Nah jangan pakai yang kayak gitu-gitu gitu. Punya data dulu kenapa mau dan nggak mau sesuatu. Kadang tuh orang tua kayak kamu tuh masih muda jadi ikutin yang lebih tua gitu. Jadi kayak bingung, kabil, Oke, mau nyoba juga takut. Semoga ada orang tua juga yang nonton podcast ini. Amin. Karena nggak semua orang tua itu 100% benar ya gitu. Jadi orang tua yang modern mestinya terbuka dengan pikirannya dan hatinya bahwa mungkin ada celah di mana orang tua juga nggak selalu benar dan sesekali boleh mendengar anak. Nah anak yang didengarkan ini jangan asal ngomong aja gitu. Kalian yang didengarkan pendapatnya harus banyak data pendukung dan ngerti apa yang menjadi visi hidup kalian gitu. Supaya nyambung ya. Kalau enggak ini berantem terus nih di rumah nih gitu kan. Yang satu merasa tua harus diikuti, yang satu merasa benar tapi nggak tahu benernya di mana gitu kan. Jadi takut merasa benar gitu aja gitu. Nah, kalau menurutku kayak mencoba hal baru itu menjadi peluang besar kan ya. Tapi kalau kita bingung sendiri sama kita nih bakatnya apa, minatnya apa, jadi kita bingung, takut juga untuk mencoba kan. Biasanya ada yang nggak terbuka, kayak penutup itu gimana, kayak tips-tips biar nggak takut. Biar nggak takut, biar punya effort untuk hidup dia mau ngapain gitu ya. Buka wawasan teman-teman itu seluas mungkin. Jadi kalau sekarang sekolahnya di SMA Negeri 10, coba buka, benar ya SMA Negeri 10 kan? Benar, ini kan? Coba buka pengetahuan kalian tentang SMA lain di sekitar Malang. Apa sih yang mereka kerjakan? Apa sih yang mereka lakukan? Agak jauhan lagi, buka lagi wawasan berita-berita, baca website sekolah lain atau blog atau YouTube sekolah-sekolah lain di Jakarta, di Medan. Lebih jauh lagi, kalian coba jalan-jalan ke luar negeri di beberapa negara. Apa sih anak-anak muda yang lakukan di sana? Gitu. Jadi referensi gitu. Referensi benar gitu. Jadi mainnya mesti jauh banget, tapi nggak harus pergi. Coba kalian buka gitu ya. Jadi yang diikutin itu jangan cuman tren masa kini apa, tapi habit, gaya hidup anak-anak muda yang positif yang kalian bisa ambil tuh seperti apa sih di luar sana. Kalau kalian misalnya punya keinginan yang tinggi untuk mencoba hal baru, itu juga harus menantang diri sendiri nih. Kayak misalnya, oke, aku kepengen punya prestasi skalanya nasional nih. Atau oke, aku pengen punya prestasi skalanya internasional nih. Tapi gimana di sekolahku nggak ada misalnya kayak gitu. Kalau di sekolah ini kan sangat dukung ya. Sekolahku nggak ada. Coba kalian cari referensi lomba yang kalian suka atau kompetisi yang kalian suka, ajukan ke sekolah. Oh, saya pengen banget ikut ini nih. Ini skalanya internasional. Ini tuh dapat sertifikat internasional kayak gitu ya. Coba ajukan. Kalau sekolah mendukung jalan, kalau enggak perjuangkan sendiri dengan dirimu sendiri kayak gitu. Berarti sekitar itu berpengaruh ya Bu? Sangat berpengaruh. Jadi lampaui ketakutanmu, lampaui zona nyaman kamu. Kalau kamu kepengen masa depanmu itu sukses, masa depanmu itu cemerlang ya sekarang kamu mesti berjuang gitu. Berjuangnya sekarang gitu. Sampai kayak ini. Salah satu tolak ukurnya adalah sampai temenmu bilang Kak Suwante gitu. Kak Suwante, uripe Kak Suwante kon. Ketika teman-temanmu mengatakan itu jelas artinya kamu punya visi yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Nek Suwante, nanti 20 tahun kaget kamu belum ngapa-ngapain, ya kan? 25 tahun kaget aku kok gini-gini aja. Ya, perjuangannya terlambat gitu. Jadi kesuksesan hidup seorang itu startnya dari sekarang. Aku bilang sekarang ketika kalian SMA. Gitu. Mana tahu nih 15 tahun yang akan datang, oh kamu di channel berita internasional gitu kan, itu sangat bisa. Makanya bangun mimpinya, terus latihan, terus buka referensi, belajar lagi public speaking, belajar lagi caranya untuk berbicara dengan enak seperti apa, buka wawasan kamu harus banyak membaca, kamu harus banyak referensi. Untuk ngobrol itu kayak enak banget, nggak ada jedanya gitu ya. Jadi visi misi itu penting banget gak sih buat kita yang masih SMA banget gitu? Tentang hidupmu sendiri ya. Jadi apa sih yang jadi goals hidupmu gitu.
Jadi jangan cuman hidup tuh iya udahlah gitu-gitu aja, bangun pagi pergi sekolah, nunggu Sabtu libur jalan begitu aja terus gitu. Ya kalau kayak gitu nanti mau apa hidupnya gitu. Jadi buat visi hidupmu mau apa, temukan itu. Kalau nggak ketemu gimana? Kalau bingung gimana? Banyak orang yang bisa menolongmu. Ada konselor, ada psikolog. Jangan alergi dengan mereka gitu. Kalau kamu nggak cocok dengan satu konselor, satu psikolog, boleh cari yang lain lagi sampai kamu dapat gitu. Karena sekarang juga banyak ya yang online, yang kayak gitu, yang layanan seperti itu. Coba minta bantuan. Kalau ngobrol sama orang tua nggak asik misalnya, coba ngobrol dengan orang dewasa yang profesional, yang tahu tentang hal ini, yang kamu ajak ngobrol gitu. Jangan ngobrol sama orang dewasa yang nggak punya kompetensi ini gitu loh. Jangan ngobrol dengan teman-teman sesama yang juga nggak paham tentang apa yang kamu mau. Jadi cari dan tentukan visi hidupmu, atau lebih tepatnya ciptakan. Kamu punya goals apa dalam hidupmu dan perjuangkan itu dari sekarang. Dan aku punya tips kayak gini ya. Cita-cita tuh jangan nanggung. Lihat potensi dirimu dan lihat kemauanmu, dan kamu taruh cita-cita itu lebih tinggi dari kepala nih, misalnya segini nih, ini cita-cita kamu ya, berarti daya juangmu itu harus di atasnya lagi, daya juangnya harus di situ. Berarti ya udahlah, luar biasa. Mungkin yang disebut menikmati masa muda, yang jalan, yang hangout, mungkin nggak ada, tapi kamu sedang berjuang untuk mencapai visi hidup kamu, itu daya juangnya segini. Setelah daya juangnya di atas mimpi besar, itu ada lagi nih tentang mentalitas. Mentalmu harus lebih tinggi dari daya juangmu. Jadi ketika orang merendahkanmu atau menganggapmu nggak bisa, kamu nggak masukin itu dalam emosinya kamu yang bisa membuat cita-citamu jadi turun atau perjuanganmu jadi turun. Mentalnya harus kuat gitu, bahwa di dunia ini nggak semua orang bisa setuju dengan kamu, nggak semua orang akan menerima atau memujimu, tapi tentang kesuksesan hidup itu benar-benar ada di tanganmu sendiri dan daya juangmu hari ini. Nah, waktu kita nyoba sesuatu baru tuh kan kadang berhenti di tengah jalan karena nggak kuat mental gitu. Kan butuh banget dukungan dari orang-orang gitu. Sedangkan kita kayak kekurangan banget dukungan. Malah ada yang menjatuhkan, malah kayak kamu nggak bisa di situ. Jadi mundur aja gitu, takut. Jadi gini persoalannya, ketika kita memperjuangkan sesuatu harus tahu dulu nih, ini tuh buat siapa sih? Dan jangan banyak melakukan sesuatu tuh buat orang lain dulu gitu loh, karena bekal kalian masih kurang nih sekarang. Sekarang kerjakan sesuatu yang terbaik untuk dirimu sendiri, buat masa depanmu itu. Jadi ketika orang lain ngomong apa, itu jangan jadi patokan tentang keberhasilan hidupmu, karena yang tahu visimu ya kamu sendiri. Balik lagi ke situ ya. Jadi jangan mudah goyah. Jadi punya prinsip hidup sendiri gitu. Ya betul, menciptakan prinsip hidupmu sendiri. Nah, buat teman-teman jangan lupa dicatat ya tipsnya. Penting banget loh. Ibu sendiri tuh pernah nggak ngerasa jatuh padahal suka dalam hal tersebut? Kayak kita melakukan hal yang kita sukai, tapi karena ada sesuatu hal jadi kita kayak jatuh, nggak kuat gitu. Kadang ada hal-hal yang kita suka, kita lakukan, tapi sebetulnya itu nggak sesuai dengan visi hidup kita. Nah itu bisa jadi tuh gitu. Kayak misalnya, kamu pengen jadi apa sih? Saat ini pengen masuk kedinasan ya, poluan. Mau jadi poluan nih kan? Kamu mau jadi poluan. Terus ada sesuatu yang kamu suka banget, kayak olahraga misalnya gitu. Kamu suka banget. Tapi ternyata misalnya, oh ada bagian fisik tidak menunjang. Betul. Oh ada kondisi kesehatan yang tidak menunjang, kayak mudah lelah dan lain sebagainya. Kalau kamu nyoba maksain, itu kan jadi berbahaya ya. Nah, itu perlunya untuk mengenali diri sendiri itu di situ. Supaya kita tidak merasa gagal ketika sudah melakukan sesuatu gitu. Mencoba boleh sekali dua kali, tapi kalau kita tahu ada kekurangan atau batasan yang kita nggak bisa tabrak, nah itu jangan paksain gitu. Gitu sih, tipsnya kayak gitu ya. Jadi kenali diri, kamu mau apa, coba hal baru sekali dua kali. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang membahayakan ya, baik fisik, mental, sosial, spiritual, ya jangan lanjutin lagi, jangan paksain gitu, harus kenal diri ya. Nah kan kita nggak boleh maksain gitu Bu ya. Jadi kalau punya plan tuh penting nggak ya? Banget dong, makanya aku bilang 30 tahun mau kayak gimana, oh berarti udah
poluan di pangkat apa kayak gitu kan. Nah, untuk sampai ke situ apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Apa coba untuk kamu? Untuk udah melakukan latihan fisik. Latihan fisik ya kan? Terus prestasi akademis juga perlu kan ya? Untuk di poluan apa yang dibutuhkan? Referensimu udah ada? Ya, sudah ada, Kak. Nah itu ngumpulin referensi gitu. Ada nggak sih yang pengen masuk universitas negeri? Nembak ini kru yang di belakang banyak banget guys gitu ya. Ada nggak? Ada misalnya. Nah terus referensinya apa untuk bisa ke situ? Oke, nilainya mesti di atas rata-rata semuanya. Nah itu kalau dimulai di kelas-kelas akhir mau lulus kan nggak bisa. Gitu. Jadi kayak waktu mau daftar gitu, kadang ada penunjang yang nggak cocok gitu, kayak kurang dari nilai sih. Contohnya dari segi nilai nih. Jadi kita bikin down, tapi kita masih ada plan gitu. Dan waktu kita masuk ke plan yang kedua itu kita ada nggak ikhlas gitu kan. Waduh, nggak keterima di yang pertama gitu. Ya, jangan paksakan sesuatu yang kita tahu itu tidak mungkin. Jangan bikin visi hidup yang kita tahu itu nggak mungkin gitu. Jadi sesuatu yang kalian ciptakan untuk masa depan teman-teman itu adalah hal yang besar dan kalian tahu kalian bisa capai. Jangan memaksakan sesuatu yang kalian nggak bisa. Secara logika, jadi itu beda dengan perjuangan ya, itu beda dengan daya juang ya. Jadi ya punya visi itu penting, tapi kalian juga mesti smart lah gitu. Kayak balik ke topik awal kan, kita lakukan apa aja selagi masih muda. Sedangkan masa muda kita kadang kayak nggak mendukung, kadang ada beberapa orang tua yang kurang mampu nih, jadi kita harus bantu. Jadi kita mau nyoba ini, tapi di sisi lain orang tua nggak nyanggupi. Jadi bingung nih gimana. Nah, kan semua hal yang kita lakukan kalau kaitannya dengan dukungan orang tua berkaitan dengan dana ya. Nah, ini daya kreativitas teman-teman itu diuji sebenarnya di sini. Kalau kondisi orang tua secara finansial tidak mendukung, bukan berarti kalian nggak punya jalan loh gitu. Ada banyak referensi yang bisa kemudian membantu teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman harapkan, mimpi besar dan visi hidup. Misalnya kepengen kuliah di luar negeri tapi orang tua kok nggak sanggup ya rasanya, cari dong beasiswanya, belajar giat dong untuk sampai di sana gitu. Aku seneng basket tapi mau beli sepatu basket yang mendukung nggak mampu misalnya kayak gitu. Kalian bisa kerja hal-hal yang sesuai dengan usia kalian yang itu menghasilkan. Apa tuh misalnya? Ya aku suka desain grafis, oke aku magang di kantor mana yang itu online, aku tawarkan boleh nggak aku bikin begini-begini gitu loh. Jadi ubah kesulitan kamu itu menjadi peluang untuk kalian bisa memacu diri sendiri. Jadi jangan menikmati kesulitan, terus kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini, boleh nggak Tuhan aku ganti lahir di keluarganya Raffi Ahmad gitu ya, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi jangan mendoakan sesuatu yang kalian itu tidak mungkin gitu ya gitu. Waktu kita usahain sesuatu hal itu kadang ada kan omongan-omongan buruk, tapi ada juga yang mendukung. Jadi kita berada di titik tengah dan bingung antara milih yang mana. Sedangkan remaja itu masih labilnya gitu. Jadi bingung. Jangan setuju bahwa orang bilang remaja itu labil, jangan. Kalian harus rombak perspektif itu. Makanya tadi di awal aku bilang, remaja itu saatnya untuk menciptakan jati dirimu sendiri. Kalau mencari jati diri itu kan referensimu aja kurang gitu loh. Mau nyari di mana? Jadi ciptakan aja jati dirimu. Poinnya di mana? Goals hidupmu mau apa? Gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain tuh sukanya oke nongkrong, main, yang sesuatu yang menurut mereka suka. Tapi kalau kamu sudah punya goals, oke aku mau jadi poluan nih. Daripada main aku mau latihan fisik. Daripada main aku mau belajar ngejar bidang studi yang diharuskan lolos gitu. Ya, menurutku itu adalah masa muda yang paling indah tuh kayak gitu. Pada saat teman-temanmu baru sadar tentang hidup, kamu udah sukses di situ gitu. Nah, dari Ibu sendiri apa ada tips buat kita jati diri tersebut? Ciptain deh, jangan ikut-ikutan standar orang. Kamu bisa menciptakan standarmu sendiri. Dan jangan mudah kebawa apa kata orang tentang kamu gitu ya. Dan menurut aku untuk bisa menciptakan jati diri sendiri itu mudah sih. Semua orang tuh intinya kan kepengen jadi punya personality yang baik, dia punya kesuksesan dalam hidupnya
Sukses tuh apa sih? Misalnya kayak gitu. Sukses itu ya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri gitu kan. Syukur bisa kayak memenuhi juga kebutuhan hidup banyak orang, berarti membuka lapangan kerja, bisa jadi sharing sama orang kaitan dengan rezekinya kita gitu kan. Berarti itu kan simpel aja sih sebenarnya, prinsipnya mau jadi kaya itu boleh lewat pekerjaan, sangat boleh. Tapi jalan menuju kekayaan hidup itu harus dipikirkan betul, mana yang amanah, mana yang kalian bikin bahwa jadi berkat itu yang seperti apa, kayak gitu. Dan pada akhirnya setiap orang yang sukses itu mesti hidupnya berguna buat banyak orang. Nah intinya kayak gitu. Jadi teman-teman gak bisa lagi kita cuman sembunyi dengan kenyamanan kita di usia kita sekarang. Hati-hati waktu itu terus berjalan dan jangan pernah merasa terlambat untuk mengejar sesuatu. Mulai dari sekarang ciptakan personality sesuai dengan visi hidup kalian seperti apa. Jadi kita harus tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing dulu. Ya. Oke. Terima kasih ya buat Ibu Rini yang telah menemani kita di episode 10 ini. Terima kasih juga telah hadir. Dan semoga selalu sehat, selalu sukses. Terima kasih, sukses juga buat SMA Negeri 10 dan teman-teman yang ada di sini semuanya, tepuk tangan ya. Sukses juga buat teman-teman yang nonton podcast ini. Selalu happy ya. Ya, untuk teman-teman jangan lupa dicatat tips-tips dari Ibu Rini juga. Itu sangat penting buat remaja kayak kita yang suka eksplorasi hal baru juga. Nah, saya selaku host dari Sans Podcast episode 10 dan bersama Ibu Rini pamit undur diri. Sekian. See you. Bye.